problem lambung itu ada 3 pola. Nah, nanti dipahami 3 pola ini dulu. Kalau 3 pola ini paham, nanti terapinya bisa lebih tepat. 1 pola energi lambung yang naik. Pola kedua adalah energi lambung yang lemah. Kalau teman-teman pas merasakan rasa nggak enak karena problem lambung, lakukan pemijatan di 3 titik istimewa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nih Pak. Ya. Di klinik kita itu mungkin kasus yang paling banyak itu kasus pencernaan. Ya, terkhusus mungkin di lambung ya. Ya, betul. Nah, dari sini tuh muncul pertanyaan, kenapa ya sakit lambung itu kok kayak bandel banget dan nggak sembuh-sembuh gitu kayaknya itu? Iya, baik. Ini pertanyaan yang memang sangat sering Mas Dika di klinik ya. Mungkin seminggu atau sebulan nemuin ratusan lah problem. Nah ini, karena sebenarnya penyakit lambung itu ada polanya Mas. Jadi tidak semua orang itu sama. Cuma kan masyarakat tuh menganggapnya semua problem lambung sama kan. Nah padahal problem lambung itu ada 3 pola. Nah nanti dipahami 3 pola ini dulu. Kalau 3 pola ini paham, nanti terapinya bisa lebih tepat. Jadi beda pola, beda penanganan. Iya, jadi polanya beda, penanganannya beda. Oke. Nah ini yang harus dipahami oleh pasien maupun terapis ya. Jadi ada 3 pola. Secara umum saya bagi 3 ya pola itu. 1 pola energi lambung yang naik, atau C lambung naik. Kedua pola lelahnya lambung. Beda itu energinya ada tapi naik yang pertama ya. Yang kedua itu memang energinya nggak ada, lemah dia. Nah yang ketiga berhubungan dengan emosi. Nah ini ada 3 pola ini ya. Nah sehingga kita harus memahami kalau orang ini sakit lambung, kira-kira dia termasuk pola yang mana. Nah pola naik itu nanti kan harus diturunkan, karena sebenarnya lambung itu kalau bahasa kedokteran timur kan organ tanah ya Mas. Iya. Tanah itu turun Mas. Beda dengan api. Kalau api kan dia membara ya. Membara naik ke atas. Nah kalau energi lambung itu dia turun. Nah ini dia enggak, lambungnya memberontak istilahnya. Ya jadi memberontak, dia berbalik arah Mas. Bayangkan seperti sebuah tentara yang memberontak. Harusnya dia melindungi rakyat, menyerang rakyat. Nah, misalnya polisi harusnya melindungi rakyat, malah memeras rakyat misalnya. Itu namanya kan memberontak. Iya. Jadi balik. Harusnya dia turun, malah dia naik. Nah sehingga nanti terapinya bukan menguatkan, bukan melemahkan, tapi menurunkan. Menurunkan energi ya. Nah, menurunkan energi. Nah sehingga nanti tentu terapinya caranya beda ya. Nah yang kedua, ya itu cirinya kan Mas ya, kalau yang naik tadi ya, energi terlalu naik, itu cirinya dada panas Mas. Dada panas sampai ini panas kadang-kadang. Ya, dada panas, kerongkongan ikut panas ya. Itu cirinya. Ciri kalau orang pola energi lambung yang naik. Nah, pola energi lambung yang lemah yang kedua ya. Pola kedua adalah energi lambung yang lemah. Pola ini menghasilkan gejala perut begah. Begah ya, begah itu apa? Besesek apa? Sebah gitu ya. Sebah, nah sebah. Jadi besesek gitu. Dan kalau habis makan malah nggak enak Mas. Cirinya ya ciri khasnya. Jadi dia kalau habis ya lapar, tapi makan nggak enak. Lapar malah perutnya, lapar terus makan. Dia dikasih makan karena lemah kan, lambungnya nggak mau kerja kan. Wong lemah, dia sedang lemah, lalu dibiarkan aja makanan di dalam. Akhirnya anginnya banyak. Makanya begah. Sensasi begah itu ya. Nah, sehingga cirinya kalau pola yang kedua ya Mas, cirinya adalah perut begah. Ya, perut begah atau membesesek ya. Ini ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga, pola yang ketiga adalah yaitu penyakit lambung yang berhubungan dengan emosi yang orang sering nyebutnya GERD ya. Ya, orang sering nyebutnya itu. Nah, ini problem lambung yang dilatar belakangi emosi, Mas. Nah, ini sering ini terjadi. Ini sering. Ini emosi kecemasan biasanya. Yang paling sering anxiety itu. Itu kecemasan. Itu ciri khasnya perut panas. Dan ada emosi yang mengikuti, mendahului atau mengikuti, Mas. Jadi bisa didahului oleh emosi dulu. Cemas lalu perut nggak enak. Atau perut nggak enak lalu cemas. Nah, jadi ada 3 pola ini ya yang perlu dipahami. Nah, sehingga kalau teman-teman punya saudara, punya kerabat, punya teman, kalau sakit lambung di polanya ini dulu, pola yang mana? Berarti kalau energinya yang terlalu naik diturunkan.
Kalau energinya lemah dikuatkan. Kalau emosi diperbaiki emosinya kan gitu. Nah, sekarang kira-kira solusinya gimana ini, Pak? Ya, saya ingin memberikan solusi sederhana, sangat sederhana bagi teman-teman, sederhana, aman dan sangat membantu terutama untuk mengurangi gejalanya ya Mas ya. Sekali lagi kalau untuk pengobatan yang lebih holistik tentu perlu pemeriksaan yang panjang lebih lanjut, yang lebih lanjut. Tetapi kalau teman-teman pas merasakan rasa nggak enak karena problem lambung, lakukan pemijatan di 3 titik istimewa ini. Nah, oke. Nah, yang pertama titiknya adalah titik lambung 36. Jadi dia ada di bawah lutut, 4 jari di bawah lutut. 4 jari atau 3 cun istilahnya ya. Di sisi lateral. Lateral itu samping. Jadi di sampingnya ya. Itu nanti ada titik itu. Ditekan ya, di situ ditekan kurang lebih 1 menit. Paling bagus 3 menit. Ya, ditekan kanan kiri ya. Jadi ditekan titik lambung 36 baik di kaki kanan maupun kaki kiri ya. Ditekan selama 1-3 menit. Nekannya tidak harus terus 3 menit, bisa 5 detik tekan, lepas. 5 detik tekan, lepas ya. Itu adalah titik yang pertama. Nah, titik yang kedua ini adalah titik PC6 ya, atau perikardium 6. Itu ada di tangan ya, di tangan kanan maupun kiri ya. Titik PC6 ada 3 jari di atas pergelangan tangan. Kanan kiri ya, 3 jari atau 2 cun. Cara mijetnya sama dengan titik lambung tadi. Ditekan 1-3 menit, cara menekannya 5 detik, lepas 5 detik, lepas. Atau kalau teman-teman kuat ya langsung 1 menit gitu boleh. Nah, itu titik yang kedua ya. Nah, yang ketiga ini di perut Mas Dika. Namanya titik CV12 ya. Nah, coba teman-teman cari pusar ya, pusar lalu cari batas bawah dari tulang dada atau sternum istilahnya ya. Batas bawah ini cari. Kan ada ya. Ujung bawah dari tulang dada dan pusar lalu tengah-tengahnya. Itu adalah titik lambung. Nah, cara memijatnya, waktu tarik nafas, perut mengembang, jangan ditekan. Hembuskan nafas, perut mengempis, ditekan. Ya, tarik nafas, perut mengembang, jangan ditekan itu. Kalau mengembang atau begini, kalau pas perutnya mengembang, jangan ditekan, karena berarti melawan nanti. Jadi menekannya pas pada saat perut mengempis ya. Tarik nafas, pas perut mengembang, jangan ditekan. Hembuskan nafas, perut mengempis, ditekan. Tarik nafas, perut mengembang, jangan lepas tekanannya. Perut mengempis selalu ditekan. Sampai berapa menit? 1-3 menit. Nah, inilah 3 titik yang bisa teman-teman pakai untuk mengurangi, sangat membantu insya Allah ya. Sangat membantu mengurangi rasa tidak nyaman ketika ada problem di lambung. Apalagi kalau teman-teman melakukannya rutin setiap hari, pagi, siang, sore. Ya, ini tips dari saya gitu Mas Dika. Ya, jadi ini tadi apapun polanya, titiknya sama ya Pak ya? Ini kan memang bukan untuk mencari akar masalah. Kalau ingin cari akar masalah harus didiagnosis polanya. Ya, tetapi 3 titik ini sudah sangat membantu. Kalau mau dilakukan setiap hari sangat baik. Ya. Ya baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Itu tadi 3 titik sakti yang bisa teman-teman praktekkan ketika teman-teman sedang dalam keadaan darurat ya, atau untuk menjaga kondisi lambungnya. Simak terus video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.